semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi yang biasanya kalian mendengarkan suara PAUD lewat handphone atau lewat komputer atau lewat apa saja. Nah, sekarang kalian bisa ngelihat nih PAUD ini seperti ini. Mudah-mudahan kalian tidak takut dan kalian tidak bosan melihatnya. Nah, anak-anak semua hari ini insya Allah kita akan mulai lagi belajar agama dan kita hari ini akan sedikit membahas mengenai kasih sayangnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan nanti pada pembahasan ini juga kita akan sedikit uh, bercerita siapa itu Nabi Yakub dan bagaimana Nabi Yakub itu menghadapi kaumnya ketika itu. Nah, nanti kalian simak dan kalian dengarkan, dan yang sudah pasti nanti kalian kerjakan tugasnya dari PAUD. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, kita mulai dari sekarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siapa sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu adalah seorang nabi yang memiliki ayah seorang nabi pula, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub juga adalah seorang nabi yang memiliki anak seorang nabi juga, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan anaknya yang terakhir nomor 12 adalah Bunyamin. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu adalah nabi dan rasul yang ke-10 di dalam urutan nabi-nabi yang patut kita imani. Nah, apa kalian sudah hafal 25 nabi? Ya, 25 nabi yang wajib diimani. Apa kalian sudah hafal? Mudah-mudahan kalian sudah hafal. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam itu adalah seorang yang memiliki keturunan yang baik. Kakeknya adalah Ibrahim, ayahnya adalah Nabi Ishak, anaknya adalah Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yakub sendiri adalah seorang nabi. Jadi mereka memiliki keturunan yang luar biasa lagi. Jadi Nabi Yakub ini adalah seorang yang terbiasa hidup di kalangan para nabi. Dan Masya Allah, Nabi Yakub ini adalah seorang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, penyabar, dan tidak banyak mengeluh. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk pergi melalui gurun pasir, terkena badai dan lain sebagainya, Nabi Yakub tetap sabar dan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana? Apa kalian tertarik dengan perilaku Nabi Yakub alaihissalam? Ya, jangan perilaku kalian seperti ini nih. Nah, pegang-pegang hidup seperti itu tidak baik. Nah, apalagi kalau kalian sering mencontoh seperti ini saja. Tuh. Nah, yang seperti itu tidak boleh, karena kalian itu adalah orang yang selalu bersemangat di dalam belajar. Mau tahu, walaupun kita sekarang seperti ini, tapi kalian tetap belajar dengan semangat. Nah, seperti hari ini juga, cerita Nabi Yakub alaihissalam semoga menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu tahu makna kasih sayang. Kalian tahu bahwa seseorang yang memiliki kasih sayang terhadap yang lainnya, Allah akan sayang kepada kita. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi maka abd fi aunil akhihi. Allah itu akan melindungi seorang yang melindungi temannya lagi. Dan seperti itulah terus, ketika kita melindungi seseorang, Allah akan melindungi kita. Nah, apakah kalian juga mengasihi kakak atau adik kalian? Atau kalian juga memiliki kasih sayang terhadap orang tua kalian? Ya harus. Kalian harus memiliki kasih sayang terhadap orang tua kalian, kepada ayah ibu kalian. Karena Nabi Yakub pun menjadi seorang ayah, dia pun sayang kepada anaknya, sayang kepada keluarganya. Nah, ketika seseorang bisa menyayangi keluarganya dengan baik, tidak rewel, tidak bawel, tidak sering nangis, tidak banyak jajan. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang baik. Kasih sayang itu akan memberikan berkah kepada kita. Seseorang yang memiliki kasih sayang, itu akan Allah limpahkan pahala yang berlimpah. Kalau kita lihat dari cerita Nabi Yakub di sini, Nabi Yakub itu adalah seorang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tadi sudah Paulus sebutkan, ketika Allah memerintahkan mereka Nabi Yakub untuk pergi, dia sabar, tidak mengeluh. Nah,
kalian juga harus menerapkan seperti ini. Jangan baru dikasih tugas sudah mengeluh, sudah marah-marah, tidak baik seperti itu. Nah, contohlah perilaku Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana ketika itu Nabi Yakub alaihissalam menghadapi anak yang paling dia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, itu dizolimi oleh kakak-kakaknya, dilemparkan ke sumur. Dulu kita pernah ya membahas ceritanya. Ini yang cerita yang seperti ini kalau nggak salah dulu kita pernah deh ya. Ya, kita sudah pernah. Nah itu pernah kita bahas dulu dan kita pernah Aud pernah kirimkan deh videonya pada kalian bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika itu bersedihnya ketika anak yang dia cintai itu ditinggalkan begitu saja di hutan dan dilemparkan. Tapi Allah berkata lain. Ketika Nabi Yakub alaihissalam berdoa dengan penuh kesabarannya, Allah mengabulkan dan menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia menjadi seorang raja. Nah inilah kesabaran yang berbuah manis. Sabar yang dikatakan fasbir sabran jamila, kata Allah. Bersabarlah karena sabar itu sesungguhnya ada keindahan di dalamnya. Jadi ketika kalian sabar ingin sesuatu, tidak banyak mengeluh, tidak banyak marah-marah, Allah akan memberikan sesuatu yang indah sesudah dari kesabaran itu. Oleh karena itu, kalian dari sekarang harus bisa mencontoh sikap Nabi Yakub alaihissalam yang diceritakan di dalam bab ini. Gimana Nabi Yakub alaihissalam menjadi seorang yang penyabar, yang luar biasa. Nah, sudah paham belum? Sudah paham? Nih, ringkasannya. Lihat, ringkasan dari cerita ini. Dulu. Sebentar. Ya. Nah, ringkasan dari cerita ini adalah satu, bahwa Nabi Yakub adalah seorang nabi yang sabar. Yang kedua, Nabi Yakub adalah seorang nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dia memiliki anak yang banyak dan anaknya menjadi nabi, ayahnya menjadi nabi, kakeknya juga nabi. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi Yakub itu adalah seorang nabi yang wajib diimani dari 25 nabi. Dan Nabi Yakub itu menuruti urutan ke-10 di antara nabi-nabi yang wajib diimani. Nah, kalau kalian sudah memahami ini semua, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dari sekarang harus memiliki kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada orang tua, dan kasih sayang kepada teman. Ingat bahwa orang yang memiliki kasih sayang pasti akan Allah ganjar dengan pahala yang melimpah. Oke? Nah, untuk itu seperti biasa deh, kita akan mengerjakan tugas. Ini tugasnya. Oh ya, belum ada. Oke, dinyalain dulu ya semua powernya. Nah, ada kan? Nah, ini tugasnya yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan tugas ini dan ingat sekali lagi, jangan dikerjakan tugas itu di malam hari, nggak boleh. Malam hari itu waktu kalian istirahat kalian, dan tugas ini hanya berlaku 1 hari saja. Jadi kalau dikerjakan pagi ini, Pak tunggu sampai jam 9 ya, jam 9 malam. Selebihnya Pak anggap kalian belum mengerjakan, nanti bisa dikerjakan di lain waktu ya. Tapi ingat, jangan dikerjakan tugas malam hari. Pak nggak mau tugas malam hari. Kalian malam hari itu waktunya istirahat dan pagi itu waktunya belajar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channelnya Pak. Oke, dan ingat, tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berkasih sayang kepada sesama, dan insya Allah akan memberikan pahala yang berkah. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.